teman-teman, di pembahasan saya tentang ibadah dalam 2 video sebelumnya ya, itu kalau kalian melihat kolom komentar, itu bahkan di IG dan FB juga, itu pasti ada yang mencoba membenarkan ibadah jedak-jeduk seperti ini. Dengan menunjuk kepada kisah Daud menari dalam kitab Samuel ya, 2 Samuel pasal 6. Di video saya ini saya akan menjelaskan apa saja kesalahan orang-orang yang menggunakan kisah Daud menari untuk membenarkan ibadah jontra atau ibadah liar. Sebelumnya kita perlu tahu cerita atau konteks sebelum Daud melakukan tarian tersebut. Ada alur peristiwa yang penting yang perlu kita ketahui, yaitu dimulai dengan keinginan Daud untuk membawa tabut perjanjian ke Yerusalem ya, dalam 2 Samuel 6 ayat pertama sampai 2. Dan setelah Daud menjadi raja atas seluruh Israel dan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota, itu dia sangat ingin membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Nah, tabut ini adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, dan sudah lama itu nggak berada di pusat ibadah Israel semenjak masa Samuel. Saat itu tabut perjanjian itu sudah berada di rumah Abinadab di Baale Yehuda selama bertahun-tahun, dan kemudian Daud memutuskan untuk mengambilnya dan membawa ke Yerusalem. Kemudian dia bersama dengan rombongannya, Daud menempatkan tabut itu di atas sebuah kereta, dan Uza serta Ahio, anak-anak dari Abinadab, itu berjalan mengiringi kereta itu. Nah, sambil berjalan diceritakan Daud dan seluruh bangsa Israel bersukacita dengan menari-nari, menyanyi, dan memainkan alat musik di hadapan Tuhan. Dan oleh karena terlalu bersemangat menari-nari, dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 6-8 diceritakan di mana ketika rombongan mereka tiba di tempat yang disebut tempat penyirikan Nakon, lembu-lembu yang menari kereta itu menjadi tersandung karena mereka sudah keasikan menari-nari dan bermain alat musik. Dan karena melihat kereta itu sudah mulai mau jatuh, Uza yang berjalan tepat di samping tabut saat itu, dia mencoba untuk menahan tabut itu. Tapi karena hal ini dianggap melanggar kekudusan Allah, Tuhan menjadi murka dan memukul Uza sehingga ia mati di tempat. Lihat kan, kalian pakai konteks Daud menari-nari, di konteks yang sama itu ada juga kisah mereka menari-nari tapi dihukum Tuhan. Maka beribadahlah kalian dengan cara yang menari-nari seenaknya sampai lupa diri. Kalian pikir Tuhan senang begitu? Nah, kemudian perihal kematian Uza itu Daud menjadi sangat marah dan takut kepada Tuhan pada saat yang sama. Nah, setelah peristiwa itu, kemudian dalam ayat 9-11 diceritakan karena takut akan kejadian tragis tersebut, Daud menunda rencananya untuk membawa tabut itu ke Yerusalem di saat itu. Dan sebagai gantinya, ia menyimpan tabut itu di rumah seorang pria bernama Obed-Edom, orang Gad. Di situ, tabut itu tinggal selama kurang lebih 3 bulan. Dan selama waktu itu, Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala sesuatu yang dimilikinya karena tabut itu ada di rumahnya. Lanjut setelah kisah itu, dalam ayat 12-13, setelah mendengar bahwa rumah Obed-Edom diberkati karena kehadiran Tuhan, Daud mengumpulkan keberanian untuk kembali membawa tabut itu ke Yerusalem. Dan kali ini Daud lebih berhati-hati dan mengikuti prosedur yang benar dan gak sembarangan. Diceritakan bahwa mereka membawa tabut itu dengan cara yang diatur oleh hukum Tuhan, yaitu para imam mengangkatnya dengan tongkat di bahu mereka, dan setiap 6 langkah Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai tanda penghormatan dan syukur. Barulah setelah ini, ketika mereka tiba di gerbang Yerusalem, Daud mulai menari dengan sukacita di hadapan Tuhan, mengenakan efod dari kain lenan, ya, sebuah pakaian sederhana yang dikenakan oleh imam. Jadi dia nggak telanjang, cuman dikatakan di dalam konteks itu telanjang oleh istrinya itu bukan berarti dia telanjang bulat, tapi dia mempermalukan diri maksudnya. Nah, teman-teman, penting untuk dipahami bahwa ekspresi Daud menari di sini adalah manifestasi dari perasaan pribadi, personal pribadi Daud. Tarian Daud itu adalah bentuk ekspresi spontan dari rasa syukurnya atas hadirnya kembali tabut perjanjian yang kala itu sudah tiba di pintu gerbang Yerusalem, yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah umat Israel. Daud sebagai raja
nggak sedang menetapkan sebuah pola ibadah baru bagi umat Israel saat itu. Enggak. Sebaliknya, dia sedang mengekspresikan rasa syukurnya secara pribadi, personal, dalam konteks yang sangat pribadi pula. Dan hal ini terlihat dari kenyataan bahwa tarian Daud itu nggak dijadikan aturan atau ritual formal dalam tata ibadah Israel setelah peristiwa itu kan. Malahan ketika mereka menari bersama-sama di cerita sebelumnya, itu mereka membuat tabut itu hampir jatuh. Sampai kasihan si Usa yang mau menahan malah mati. Ya, mereka melihat bahwa tindakan mereka menari-nari, main musik sambil bawa tabut itu sama sekali membuat mereka nggak sopan di depan Tuhan, bahkan membuat mereka itu kurang fokus dalam menjaga hadirat Tuhan. Nah, kalau ibadah sudah liar banget begitu, jangan-jangan lu nggak sadar, lu bukan lagi sedang menyenangkan Tuhan, tapi sedang euforia sendiri. Nggak fokus lagi dirimu. Jangan-jangan worship leader bukan lagi sedang menikmati penyembahan pada Tuhan, tapi sedang menikmati euforia suasana ibadah itu sendiri. Lupa diri. Jangan-jangan pemain musik juga bukan lagi menikmati bagaimana menghormati Tuhan, tapi sedang menunjukkan skillnya pribadi. Jadi hati-hati sebenarnya, kecuali kalian sudah menganggap bahwa ibadah itu nggak sepenting itu. Ibadah itu bukan lagi tentang menghormati Tuhan, tapi tentang bagaimana saya mau mengekspresikan diri saya seenaknya. Kalau kalian menganggap begitu ya terserah kalian. Saya hanya memperingatkan bahwa ibadah bukan tentang mengekspresikan kesukaan diri pribadi atau ekspresi diri sendiri, enggak, tapi tentang bagaimana menghormati Tuhan, bagaimana mengikuti standar kemauan Tuhan dalam peribadatan formal bersama-sama dalam sebuah ibadah. Dan sekali lagi, dalam kisah Daud, dia nggak sedang membuat tarian dia itu menjadi bentuk formal dari tata ibadah Israel di saat itu setelah peristiwa dia menari, melainkan itu adalah sebuah tindakan sukarela dari hatinya yang penuh syukur. Apa salahnya kalau saya sendiri juga senang dan menari-nari? Ya, kalau saya orang yang mungkin punya karakter seperti Daud, saya akan nari-nari. Kalau Anda yang mungkin lebih melankolis, lebih pendiam, mungkin ketika Anda senang, Anda nggak menari-nari. Mungkin Anda main gitar, atau mungkin Anda mendengar musik saja, diam. Itu bisa berbeda-beda ekspresi pribadi, dan nggak bisa dibawa menjadi bentuk baku dalam sebuah ibadah. Daud adalah orang yang mungkin sangat ekstrovert. Dia merasa dia bersuka cita. Dia berekspresi dengan cara yang sesuai selera pribadi dia. Apa salahnya? Itu bukan sedang ibadah kok. Itu adalah momen bahagia dirinya pribadi. Kan nggak ditulis dan seluruh umat menari-nari bersama-sama dengan Daud di hadapan Tuhan. Enggak kan? Nggak begitu. Malahan seperti yang saya katakan tadi, ketika mereka menari-nari bersama-sama, malah Usa kena celaka. Nah, kemudian mengenai ayat 15, bahwa seluruh bangsa bersorak-sorai dan diiringi bunyi sangkakala. Ada juga istilah lain seperti beria-ria di hadapan Tuhan, bersorak-sorai. Kata bersorak-sorai itu seringkali juga dikomentari ke saya bahwa beribadah juga harus bersorak-sorai, beria-ria. Teman-teman, itu bukan legitimasi bahwa kita ibadah bisa teriak-teriak seenaknya seperti dalam video yang saya tunjukkan tadi. Karena kata sorak-sorai dalam pengertian Alkitab adalah suara pekikan yang tinggi dalam memuji-muji Tuhan. Contohnya seperti ini. Yang ini namanya sorak-sorai memuji Tuhan. Kalau yang ini, ini namanya teriak-teriak nggak jelas. Nah, jadi kalau kamu membaca kata sorak-sorai, jangan langsung berpikir bahwa oh bisa berarti ibadah teriak-teriak, wah, haleluya. Bukan begitu sorak-sorai di Alkitab, Pak. Mereka bersorak-sorai dengan nada yang baik, dengan pekikan yang tinggi, dengan keteraturan, ya. Bukan teriak-teriak gak jelas. Tapi ya saya maklum, mungkin pemahaman Anda terlalu sempit. Anda pikir karena Anda mungkin sudah lahir di tradisi seperti itu, tradisi teriak-teriak nggak jelas, Anda pikir beginilah sorak-sorai. Padahal enggak. Kan goblok itu namanya. Nah, lanjut soal tarian Daud. Tarian Daud itu adalah ekspresi Daud pribadi. Berekspresi secara pribadi, apa salahnya? Yang salah adalah kalau selera ekspresi Daud yang notabene suka menari, dia masukkan ke dalam ibadah orang Israel, supaya ketika ibadah semua orang Israel menari-nari seperti dia. Nah, itu konyol.
Dan itulah yang terjadi pada gereja-gereja zaman now sebenarnya. Karena anak-anak muda sekarang sudah terpapar dan menjadi biasa, bahkan cenderung suka dan berselera dengan musik pop, musik DJ, musik loncat-loncat, joget-joget. Mereka karena suka begitu, mereka mencoba untuk membawa selera mereka masuk ke dalam liturgi, ke dalam ibadah, ke dalam sesuatu yang sakral dalam kekristenan, menggantikan ibadah yang sopan, yang teratur, yang penuh hormat, khidmat, penuh rasa takut akan Tuhan. Berubah, mereka bawa masuk selera mereka, berubah menjadi ibadah yang sesuai selera mereka, selera anak muda. Itulah kesalahan kalian. Kemudian ketika Daud memasuki kota Yerusalem dengan menari-nari itu, istrinya Mikal yang menyaksikan dari jendela merasa tersinggung dan menghina Daud. Ia menganggap tindakan Daud sebagai sesuatu yang tidak pantas bagi seorang raja. Bagi Mikal, tindakan Daud tampak sebagai tindakan yang memalukan, karena ia melepas segala simbol kebesaran kerajaannya dan menari-nari dengan pakaian yang sangat sederhana di hadapan Tuhan, yaitu baju efod. Namun dalam jawaban Daud kepada Mikal, Daud menegaskan bahwa ia menari bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Dan dia tidak malu untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bahkan di depan orang-orang yang lebih rendah darinya. Dari sini kita melihat bahwa Daud paham, ekspresinya adalah seperti yang saya katakan tadi, antara pribadinya dengan Allah, bukan sebuah tindakan yang bertujuan untuk mengesankan orang lain atau menjadi sebuah norma bagi peribadatan bersama Israel. Dan sekali lagi, Alkitab nggak menulis bahwa bangsa Israel diwajibkan untuk mengikuti contoh tarian Daud sebagai bagian dari tata cara ibadah mereka di Bait Allah. Hukum Taurat yang mereka anut menetapkan aturan-aturan yang jelas mengenai korban bakaran, persembahan, serta tata cara ibadah di kemah suci dan Bait Allah. Nggak ada perintah dalam hukum tersebut yang memberi instruksi bahwa umat itu bisa menari-nari dalam ibadah seperti Daud atau dalam ibadah sebagai bentuk peribadatan. Dan dengan demikian, sekali lagi, tarian Daud tetaplah ekspresi pribadi dia yang tidak diinstitusikan sebagai ritual yang harus diikuti oleh semua umat Israel. Dan pada akhirnya tindakan Daud mengajarkan kita bahwa dalam ibadah Tuhan menghargai ketulusan hati, bukan sekedar formalitas atau ritual tanpa makna. Namun ekspresi pribadi dalam ibadah tidak dapat dijadikan dasar untuk membangun aturan atau tata cara ibadah yang liar dan gak teratur, sebagaimana ditegaskan dalam firman Tuhan di tempat lain di pertama Korintus 14 ayat 40. Segala sesuatu dalam ibadah harus dilangsungkan, dilakukan dengan tertib, sopan dan teratur. Kalau saya pribadi, jujur saja ya, jujur dari dalam hati saya sendiri, saya suka dengar lagu-lagu praise and worship. Saya pribadi sangat suka. Siapa yang gak mau? Lagu-lagu itu sangat membangkitkan gairah untuk hanyut ya, untuk loncat-loncat. Jujur saya pribadi suka. Tapi apakah karena saya pribadi suka lagu-lagu itu, maka saya bisa membawa lagu-lagu itu masuk dipakai dalam peribadatan, menggantikan musik-musik agung yang sangat mendukung kesopanan dan keteraturan sesuai firman Tuhan bagi jemaat? Tapi sekali lagi, ini bukan soal preferensi saya kok. Bukan. Ini soal apa yang firman Tuhan katakan. Selera saya itu nggak penting sama sekali, tapi selera Tuhan itulah yang terpenting. Ibadah seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita nggak bertanya tentang ibadah apa yang saya inginkan atau bagaimana yang saya inginkan, tapi ibadah seperti apa yang Tuhan inginkan. Sopan, teratur, hormat, takut, tertib. Nah, kalau itu adalah kehendak Tuhan dalam umatnya menyembah Dia, maka lagu-lagu apa, jenis musik apa yang akan kita gunakan supaya nggak melanggar kehendak Tuhan? Itu yang harus dipikirkan. Kalau saya katakan sebaiknya gunakan musik-musik kidung jemaat, itu bukan karena selera musik saya adalah musik kidung jemaat, bukan. Saya pribadi, ya kalau mau bilang selera musik, saya paling suka musik reggae, jujur, musik reggae. Kalau berita Jimmy Pardede, seleranya musik rock. Saya pernah dengar dia bilang dia suka musik rock. Jadi selera kami punya selera musik pribadi juga kok. Dan kidung jemaat bukan selera musik saya pribadi, bukan. Tapi kalau kalian tanya untuk beribadah kepada Tuhan, lagu-lagu apa yang sekiranya saya mau untuk gunakan, saya akan jawab yang saya mau adalah yang Tuhan mau, yaitu lagu-lagu yang agung, yang sudah dipakai ribuan tahun oleh gereja, yang kalimatnya, musiknya, nadanya, semuanya itu mendukung penyembahan yang sopan, teratur, hormat, tertib di hadapan Tuhan. Saya kira kalian bisa paham lah dengan penjelasan saya.
cukup panjang video ini, saya sampai berkeringat menjelaskannya. Tapi saya yakin orang-orang yang punya mata hati yang mau tunduk sama Tuhan, mau tunduk sama firman Tuhan, ya pasti gak akan menganggap remeh apa yang saya sampaikan di sini. Kalian pasti ingin membuat ibadah yang sopan teratur, ibadah yang khidmat, yang penuh kesungguhan, tapi juga gak ada keliaran. Ya, Tuhan memberkati.